Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baik-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita yang luar biasa dalam hidup kita ketika kita masih bisa datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala dan mari kita sama-sama naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Sampai saat ini kami merasakan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami merasakan kasih-Mu yang lebih luar biasa dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu, kami datang di hadapan-Mu. Kami merendahkan diri, kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Layakkanlah kami Bapa, datang di hadapan-Mu setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Allah. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesusku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Sama-sama ucapan syukur kita. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Terima kasih Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita katakan banyak hal yang terbuat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi di hidup Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Buat kasih setia-Mu dalam hidup, ku bersyukur. Oh, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup. Mari sama-sama kita naikkan syukur. Kita sembah Dia, Allah yang luar biasa. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Glory, glory bagi-Mu Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Mari sama-sama sembah Dia lebih lagi. Sembah Dia, Allah yang luar biasa. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Bagi-Mu Yesus. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sekali lagi katakan, takkan lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Harapan hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa. Terima kasih. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Mari sama-sama bersyukur. Oh,
setia di dalam hidup. Sekali lagi sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Terimalah ucapan syukur kami di hadapan-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur. Sekali lagi sama-sama kita katakan, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari sama-sama naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh kami bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah kami yang hidup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan. Dan pada pagi hari ini, ucapan syukur kami Tuhan, kami mau bersuka cita bagi Engkau Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap bersuka cita bersama dengan saya, katakan amin. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan dalam hidup. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur
kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus saja berkuasa-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti. Sekali lagi sama-sama katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar. Sekali lagi sama-sama katakan, tiada terukur. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin, haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi sama-sama katakan, kasih setiamu besar selamanya. Oh, oh, oh. Kasih setiamu besar selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Masih mau bersuka cita bagi Tuhan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari tetap berdiri. Mari sekali lagi kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Berkuasa di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sama-sama sekali lagi katakan, berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, oh, oh. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, oh. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia
ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya persilakan untuk duduk kembali di. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, luar biasa sukacitanya. Dan mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapati dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi sama-sama katakan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi sama-sama kita katakan kekuatan di hidup. Kekuatan di hidupku. Amin. Terima kasih. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sama-sama sekali lagi katakan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Oh, percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah
tak berubah. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman. Haleluya Jesus. Bapak Ibu yang saya kasih, Jemaat Anggur Baru, mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk minggu ini kami mau belajar dari firman-Mu. Ajarlah kami untuk hidup, bergaul, berjalan bersama Tuhan. Kuduskanlah firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biar kami mendengar firman Tuhan, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, serahkan ibadah ini, penyampaian firman Tuhan ini, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing, dan kita akan melihat dari Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai dengan 24 yang demikian bunyinya. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Puji nama Tuhan. Tema kita berbicara hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita melihat firman Tuhan ini. Hari ini kita mau berjalan, bergaul bersama Allah. Ada 4 hal tahapan Henok berjalan, bergaul dengan Allah. Di dalam Alkitab ada beberapa nama Henok, tetapi kita akan membandingkan 2 nama Henok, yaitu Henok anak Kain dalam Kejadian 4 ayat 17, dan Henok anak Yared. Henok anak Kain sangat dikenal karena Kain membangun kota dan memberi nama kota itu Henok. Namun Henok anak Kain sama sekali tidak diingat oleh Allah, karena ia hidup tidak memiliki hubungan apapun dengan Allah. Henok anak Kain ini tidak pernah mencari Tuhan, tidak pernah menyembah Allah. Henok adalah arti nama yang penuh makna, tapi mati di dalam hidup Henok anak Kain. Seperti dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 1. Apa gunanya kita mempunyai nama yang mempunyai arti yang baik, tetapi hidup kita tidak mencerminkan orang yang baik? Henok anak Kain ini hidupnya hanya dalam kesombongan dan bangga sebab namanya dijadikan sebuah kota. Mari kita lihat Henok anak Yared, Henok yang kedua. Di dalam Kejadian pasal 5 ayat 18 kita menemukan di sini Henok anak Yared adalah generasi ke-7 dari Adam dan mempunyai hidup sesuai dengan arti nama, orang yang dipersembahkan, dan atau dikatakan dengan kata lain, dedikasi. Hanya satu catatan mengenai perbuatan Henok anak Yared ini di bumi. Di dalam Yudas 1 ayat 14 sampai 16. Maaf, Yudas 1 pasal 1 ayat 14 sampai 15. Nah, saya bacakan ayat itu. Juga tentang mereka Henok keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, perbuatan fasik ini sangat dibenci Tuhan. Dengan kata lain, Henok adalah seorang nabi yang bernubuat
pada masanya, supaya umat manusia bertobat pada masa itu dan hidup mencari Allah sesuai dengan harapan Yared, ayah Henok. Itulah arti nama Henok. Pembahasan kita hari ini tentang kisah Henok, yaitu anak Yared yang hidup berkenan di hati Allah karena Henok menjaga kekudusan hidupnya. Ada 4 tahap kehidupan Henok anak Yared yang kita akan pelajari dalam khotbah ini. Yang pertama, tujuan yang sama dengan Tuhan. Mari kita melihat ini, tujuan yang sama dengan Tuhan. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang kehidupan Henok, ada baiknya kita melihat siapakah Yared, ayah Henok ini, dan bagaimana dia mendidik Henok supaya takut akan Tuhan. Dan dalam Kejadian 5 ayat 18 mencatat bahwa Yared adalah seorang beriman terbukti dari memberi nama Henok, yang artinya mempersembahkan atau dedikasi. Nah, Yared ingin menyerahkan Henok sepenuhnya tanpa cacat kepada Tuhan. Ada yang menafsirkan bahwa Yared ingin Henok nantinya akan menyerahkan diri kepada Allah dengan kesungguhan hati. Dan Henok lahir pada saat Yared berusia 162 tahun. Kejadian 5 ayat 18. Sama seperti Hana mempersembahkan anaknya Samuel ke bait Allah, demikian juga Abraham mempersembahkan Ishak, anak yang tunggal, kepada Allah. Yared menyadari bahwa walaupun Henok adalah anugerah Allah baginya, namun anak laki-laki adalah milik Allah. Seperti dikatakan dalam Mazmur 127 ayat 3. Dan dikatakan demikian, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Yared sudah mempunyai tujuan yang sama dengan Tuhan. Dan Yared menyerahkan Henok kepada Tuhan supaya anaknya juga mempunyai tujuan hidup yang sama mengikuti pimpinan Tuhan. Oh Bapak Ibu yang saya kasih, marilah kita mengajar anak-anak kita supaya mempunyai tujuan hidup mengikuti Tuhan. Yared mengajar Henok dan Henok pun mengajar orang lain di sekitarnya supaya takut akan Tuhan. Nah, di sini Henok menjadi guru, seorang guru yang mengajar orang pada zamannya. Kita sebagai orang tua sebenarnya mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mengajar anak-anak kita supaya takut akan Tuhan dan mengikuti pimpinan Tuhan. Sesuai dengan arti nama Henok dipersembahkan, nama Henok juga berarti orang yang menerima kepercayaan, suatu tugas atau menjadi guru yang mengajar. Dengan demikian, dari sudut pandang berdasarkan tugas Henok sebagai seorang pengajar, maka kita mengerti ada 2 makna di balik arti nama Henok tersebut. Yang pertama, bahwa Henok adalah orang yang menerima kepercayaan Allah dengan hidup berjalan bersama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ibrani 11 ayat 5 dikatakan di sana, Henok berkenan kepada Allah. Yang kedua, bahwa Henok adalah guru bagi seluruh umat manusia, pertama kali mengajar tentang kebenaran pada zamannya. Nah, dengan demikian kita melihat setiap orang yang setujuan dengan berjalan dengan Allah akan memperoleh hidup yang kekal seperti Henok. Dia mempunyai tujuan berjalan bersama Allah. Inilah pelajaran yang sangat penting untuk kehidupan Henok dan juga bagi kita. Dan satu hal pelajaran penting tentang Henok ini adalah bahwa Henok mengalami transfigurasi atau diubahkan, naik ke surga tanpa mengalami kematian. Itulah Henok. Nah, kita melihat di sini hal ini juga terjadi nanti pada waktu Yesus datang kedua kali, kita pun akan mengalami perubahan. Puji Tuhan. Yang kedua dari Henok anak Yared, jalan bersama dengan Tuhan.
Henok hidup selalu berjalan, bergaul bersama Tuhan, dan Henok selalu mentaati pimpinan Tuhan. Oleh karena imannya dan hidupnya benar, maka Henok diberkati Tuhan. Istilah diangkat di dalam bahasa Ibrani itu artinya dipindahkan dengan hidup-hidup ke tempat yang berbeda dari dunia, ke dalam surga yang kekal. Nah, Ibrani 11 ayat 5 mencatat, karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dari kata Ibrani tersebut menunjukkan bahwa Allah mengubah Henok yang hidup di bumi menjadi tubuh rohaniah dan memindahkan dengan mengangkatnya ke surga tanpa mengalami maut. Puji Tuhan. Selain Henok yang mengalami pengangkatan, Elia pun seorang nabi yang diangkat naik ke surga dalam keadaan hidup dengan tubuh rohaniah tanpa mengalami maut. Pertanyaan, apa rahasia Henok sehingga dapat naik ke surga dengan tubuh rohaninya? Kejadian 5 ayat 22 ayat 24 menjelaskan Henok diangkat Allah karena hidupnya bergaul dengan Allah. Puji Tuhan. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata kerja dalam bentuk kata kerja halak yang mempunyai arti berjalan, yaitu menyerahkan kehendaknya di bawah pengawasan orang lain dan mengikuti orang tersebut dengan sungguh hati. Itulah Henok. Sesuai dengan arti nama tersebut. Hidup berjalan, bergaul bersama Allah berarti hidupnya sehati dengan Allah, mengikuti irama berjalan bersama Tuhan. Itu juga berarti bahwa kita harus menjadikan Tuhan sebagai pemimpin kita. Bukan kita yang memimpin hidup kita dan Tuhan mengikuti kita. Itu tidak boleh terjadi. Henok sungguh-sungguh hidup berjalan bersama Tuhan selama 300 tahun. Dan hatinya tidak berubah sedikit pun mengikuti jalan Allah. Di dalam ayat itu 2. Maukah saudara kita mengikuti langkah-langkah Tuhan, seirama dengan Tuhan, setia kemanapun Tuhan membawa kita? Apakah saat ini kita masih bergaul dan berjalan mengikuti langkah-langkah dari Allah? Saudaraku, mari kita melakukan yang taat akan pimpinan Tuhan. Yang ketiga, hati yang sama dengan Tuhan. Nah, Adam masih berjumpa dengan Henok keturunan ke-7. Dan Adam masih menyaksikan kehidupan Henok yang mempunyai hati yang sama dengan Tuhan dan setia mengasihi Tuhan. Pada waktu Henok lahir, Adam berumur 622 tahun. Adam masih hidup bersama Henok 308 tahun. Luar biasa. Itu berarti banyak hal Henok dapat pelajaran dari Adam. Adam mati pada umur 930 tahun dan tidak sempat melihat Henok terangkat ke surga. Hanya selisih 57 tahun dan Henok sudah terangkat. Nah, pengangkatan Henok ke surga adalah peristiwa yang menghidupkan kembali tentang ketidakbinasaan kepada hidup yang kekal melalui transfigurasi atau diubah, yaitu kehidupan tanpa kematian. Puji Tuhan. Nah, kita tahu bahwa Adam telah berdosa, namun Adam menerima janji dari Tuhan yang pasti bahwa manusia berdosa akan diselamatkan melalui keturunan perempuan dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, inilah nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menebus manusia berdosa. Dengan kata istilah lain, proto-evangelium atau Injil yang pertama diberitakan pada saat itu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, sebagai orang yang pernah hidup di Taman Eden, Adam pasti bersaksi keseluruhan keturunannya yang masih hidup bersamanya tentang Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa dan Taman Eden sesudah jatuh dalam dosa. Dan Adam percaya
kepada janji Tuhan tentang keturunannya akan menang melawan iblis yang sudah menggagalkan hidupnya. Nah, dan harapan itu dilihat dari cara hidup Henokh anak Yared yang takut akan Tuhan dari keturunan yang baik, bukan seperti keturunan Henokh anak Kain yang hidup dalam dosa. Jadi kita melihat di sini selama 308 tahun Henokh bersama Adam, dan Henokh banyak mendengar dari Adam akibat dosa, sehingga ia hidup lebih melekatkan diri kepada Tuhan dan hatinya melekat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, marilah kita setia membaca firman Tuhan dan percaya kepada Alkitab, firman Tuhan yang benar. Jangan kita tinggalkan hidup persekutuan dengan Tuhan. Contoh-contoh kehidupan di dalam Alkitab tentang mereka yang pernah hidup dan diperlihatkan kepada kita, itu mari kita tiru iman mereka, sehingga kita boleh mengalami kesukaan bersama Tuhan. Dan hal yang keempat dari hidup Henokh anak Yared, kecepatan yang sama berjalan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, untuk dapat berjalan seirama dengan Tuhan diperlukan juga kecepatan yang sama dengan Tuhan. Berarti kita tidak bisa mendahului Tuhan, kita harus mengikuti langkah Tuhan. Artinya kita tidak boleh malas berjalan bersama Tuhan. Ini penting, Bapak Ibu. Ingatlah bahwa ketaatan kita berjalan dengan Tuhan disaksikan oleh anak cucu kita dan orang-orang sesaman kita, saudara. Nah, ini penting bagi kita. Mari kita menjadi saksi Kristus untuk memberitakan Injil kasih karunia dalam kecepatan yang sama dengan Tuhan. Berikut ini kita akan melihat gambaran silsilah keturunan Adam sampai Nuh. Nah, di dalam gambar nanti saudara akan melihat silsilah keturunan Adam sampai Lamekh. Kita akan melihat di sini Kejadian 5 ayat 1 sampai 31. Pada waktu Adam lahir, Adam diciptakan pada umur dia 130 tahun, maka lahirlah Set. Kita tahu bahwa Kain dan Habel itu, Kain tidak termasuk di dalam garisan ini. Habel dibunuh oleh Kain. Nah, maka Tuhan memberikan anak Set. Nah, sesudah Set berumur 105 tahun, lahirlah Enos. Dan sesudah Enos berumur 90 tahun, lahirlah Kenan. Dan sesudah Kenan berumur 70 tahun, lahirlah Mahalalel. Sesudah Mahalalel berumur 65 tahun, lahirlah Yared, ayah dari Henokh. Sesudah Yared berumur 62 tahun, lahirlah Henokh. Dan sesudah Henokh lahir 65 tahun, lahirlah Metusalah. Dan sesudah Metusalah lahir 150 tahun, lahirlah Lamekh, dan seterusnya. Tapi mari kita melihat garis, ya, masing-masing mereka itu bapak-bapak orang beriman itu ada tahun-tahunnya, saudara bisa melihat di gambar. Nah, perhatikan garis merah di atas itu. Nah, itu garis merah berbicara tentang garis pengangkatan Henokh disaksikan oleh 7 bapa leluhur, yaitu Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Metusalah, dan Lamekh. Sedangkan garis biru pada waktu Adam mati itu, itulah garis masa hidup Adam bertemu dengan 8 orang bapa leluhur. Di situ saudara bisa melihat di situ Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henokh, Metusalah, dan Lamekh. Nah, itulah gambaran supaya saudara bisa lihat jelas di situ. Ya, mari kita kembali pada firman Tuhan. Mari kita lihat contoh hidup Henokh melalui kesaksian iman yang dilihat oleh 7 bapa leluhur yang masih hidup pada zaman Henokh, yaitu mereka hidup, Henokh terangkat ke surga.
Saudara sudah lihat gambar tadi, kita sudah memperhatikan bersama. Ada Set, Enos, Kenan, Mahalalel, ya, kita juga melihat Yared, Metusalah, yang menyaksikan terangkatnya Henok, dan juga Lamek, cucu Henok, melihat dia berumur 113 tahun pada waktu itu dia melihat. Nah, kita kembali pada ketujuh Bapak leluhur ini adalah mendengar langsung nubuatan Henok tentang penghakiman yang akan terjadi pada akhir zaman. Dicatat dalam Yudas 1 ayat 14 dan 15. Nah, inilah nubuatan Henok tentang akhir zaman. Kedatangan Tuhan yang kedua, bahwa tubuh orang percaya diubah sekejap. Saudaraku, Bapak Ibu, Henoklah orang yang pertama mengalami perubahan tubuh rohani. Tidak mati. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52 menjelaskan tentang itu. Puji Tuhan, kita yang percaya juga akan mengalami pengangkatan rejot pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Maka tugas kita sebagai orang percaya di segala zaman ini, jangan malas memberitakan Injil. Mari kita taat memberitakan firman Tuhan. Mari kita berbicara, berjumpa bersama dengan orang lain. Kita mengikuti kecepatan melangkah bersama Tuhan, bergerak mengikuti pimpinan Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan. Mari kita tetap setia berjalan bersama Tuhan kemanapun Tuhan pimpin kita. Inilah yang disebut kita berjalan dalam kecepatan Tuhan, mengikuti gerak Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Seperti bangsa Israel mengikuti pimpinan Tuhan pada waktu mereka di padang gurun. Hanya orang yang taat, ya, yang akan masuk dalam tanah perjanjian. Dan juga kita sebagai orang yang taat akan masuk surga yang kekal. Amin, haleluya. Karena Henok hidup berkenan kepada hati Allah. Dia bergaul dan berjalan bersama Allah. Mari kita melihat di sini, Henok terangkat. Itu dicatat dalam Ibrani 11 ayat 5. Saudaraku yang kekasih, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Itu firman Tuhan, saudara. Mari kita hidup berkenan kepada Allah. Dan kita belajar dari iman Henok yang taat bergaul bersama Allah. Marilah kita belajar dari 4 tahapan dari langkah berjalan bersama Tuhan. Henok bersama Tuhan berjalan, yaitu tujuan yang sama, ya, dengan Tuhan. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Hati yang sama dengan Tuhan. Kecepatan yang sama dengan Tuhan. Setelah kita mendengar kisah hidup Henok anak Yared, marilah kita periksa diri kita masing-masing. Kita hidup, ya, apakah kita masih berjalan bersama Allah? Saudaraku, di tengah-tengah menghadapi virus corona, mari kita tetap setia berjalan kepada Allah. Serahkan hidup kita. Kita tidak usah takut untuk masa depan. Kita tidak usah serahkan. Kalau Tuhan izinkan kita berada dalam situasi virus corona, mari kita bertahan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara-saudara. Terima kasih Bapa untuk pesan firman Tuhan bagi kami. Bagaimana seharusnya kami melangkah, berjalan bersama Tuhan. Bergaul hidup dengan Tuhan. Ampuni kami kalau kami sudah mulai mau meninggalkan Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan di dalam hidup kami. Hamba berdoa biarlah pesan firman Tuhan ini menjadi berkat untuk semua jemaat yang berada di rumah yang mendengar siaran ini. Terpujilah Allah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua yang percaya bersama saya berkata, amin. Bapak Ibu diberkati kebenaran firman Tuhan, amin. Terima kasih buat Bapak Gembala yang telah memberkati kita pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa memberkati kita semua jemaat GKRI Anggur Baru. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Hidup bergaul dengan Allah. Biarlah hidup kita selalu mempunyai pergaulan dengan Allah. Mari Bapak Ibu yang saya kasih, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pesan Tuhan bagi kami pada hari ini. Kami diajar untuk hidup bergaul dengan Allah, berjalan bersama Allah dalam situasi apapun. Tuhan berkati umat-Mu, berkati GKRI Anggur Baru Surabaya, berkati juga bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh berada di negara kami. Kami menjadi berkat bagi negara kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk umat-Mu yang berada di rumah-rumah, yang selalu mengikuti ibadah dalam online. Tuhan berkati satu persatu hidup rumah tangga mereka. Anak-anak mereka juga diberkati Tuhan. Usaha mereka juga diberkati Tuhan. Hamba juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun pada bulan ini, pada minggu ini. Biarlah mereka pun diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang kekasih yang berada di rumah, arahkanlah hatimu, angkatlah tangan, dan terimalah berkatnya. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya bersama saya berkata, amin.